Arsenal menghadapi Brighton dalam pertandingan pekan ketiga Premier League di Stadion Emirates. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Di laga ini, Arsenal lebih dulu memimpin melalui gol Kai Havertz di menit ke-38. Namun Brighton berhasil menyamakan kedudukan melalui gol João Pedro pada menit ke-58. Dengan hasil ini, kedua tim masing-masing mendapatkan 1 poin tambahan. Barcelona berhasil memetik kemenangan besar di Jornada keempat La Liga. Berhadapan dengan Real Valladolid, Las Azulgrana berhasil menang dengan skor telak 7-0. Gol-gol kemenangan Barcelona disumbangkan oleh hat-trick Raphinha, dan masing-masing 1 gol dari Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo dan Ferran Torres. Berkat kemenangan ini, Barcelona kokoh bertengger di puncak klasemen La Liga, dengan raihan 12 poin dari 4 laga. Manchester City kembali menunjukkan kehebatan mereka, dengan mengalahkan West Ham dalam laga tandang. Man City berhasil meraih 3 poin, dengan kemenangan 3-1. Di mana Erling Haaland mencetak hat-trick, sebagai bukti kekuatan serangan The Citizens. West Ham sempat memperkecil ketertinggalan, melalui gol bunuh diri Ruben Dias di menit ke-19. Kemenangan ini, memperpanjang catatan sempurna Man City, dengan 3 kemenangan beruntun di awal musim. AC Milan harus bekerja keras untuk memaksakan hasil imbang 2-2 dengan tuan rumah Lazio. Kali ini, Milan sempat unggul lebih dahulu lewat gol Strahinja Pavlovic di menit ke-8. Lazio lantas membalikan kedudukan di babak kedua, melalui aksi Valentin Castellanos dan Boulaye. Beruntung, Milan bisa bangkit dan mencetak gol penyeimbang, melalui aksi Rafael Leao. Bayer Leverkusen, dipastikan tidak dapat mengulangi prestasi mereka musim lalu sebagai juara Liga tanpa terkalahkan, setelah takluk 2-3 oleh RB Leipzig dalam laga pekan kedua Bundesliga. Di laga ini, Leverkusen sempat unggul 2 gol berkat Jeremie Frimpong dan Alex Grimaldo, sebelum tim tamu balik menang melalui sepasang gol Lois Openda dan Kevin Campbell. Pada laga lainnya di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli secara dramatis berhasil menang comeback 2-1 atas Parma. Di laga ini, Partenope sempat dikejutkan gol penalti Angeboni. Setelah sempat dianggap kehilangan poin, Napoli berhasil comeback pada menit-menit terakhir. 2 gol Napoli, lahir di masa injury time melalui Romelu Lukaku dan Frank Anguissa. Baru-baru ini, Al Ahly telah mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro untuk Osimhen. Jumlah tersebut sudah cukup besar, dan jarang ada klub top Eropa yang mampu menyainginya. Namun menurut laporan The Athletic, Napoli membuat langkah yang mengejutkan, dengan meminta tambahan 5 juta euro untuk transfer Osimhen. Setelah permintaan tersebut diajukan, Al Ahly memberikan respons yang tak terduga. Mereka mundur dari negosiasi. Al Ahly kemudian beralih untuk mengejar Ivan Toney, dan meninggalkan Osimhen. Setelah Real Madrid hanya bermain imbang 1-1 melawan Las Palmas, pelatih Barcelona, Hansi Flick, ditanya tentang keunggulan timnya atas rival terbesar mereka. Flick menjawab, bahwa dia tidak terlalu memandang keunggulan di awal musim sebagai jaminan, bahwa Barcelona akan mengalahkan Madrid. Ini akan menjadi musim yang panjang, dan saya tidak terlalu memikirkan situasi saat ini, kata Flick. Saya fokus pada Barcelona, dan berharap kami bisa tampil lebih baik lagi, tambahnya. Di lini depan, Chelsea memiliki Nicolas Jackson dan Marc Guiu sebagai opsi. Namun, keduanya dianggap belum siap untuk memikul tanggung jawab besar. Meskipun Jackson mencetak 14 gol di Liga Inggris musim lalu, namun Jamie Carragher menilai kontribusinya masih kurang. Oleh karena itu, Carragher menyarankan agar Chelsea merekrut striker baru. Tidak diragukan lagi, mereka membutuhkan striker. Nicolas Jackson jelas tidak memenuhi harapan. Osimhen telah lama dikaitkan dengan Premier League. Saya akan senang jika dia datang. Semoga kita bisa melihatnya bermain di Premier League, kata Carragher. Manchester United akan menghadapi laga besar sebelum jeda internasional, dengan menjamu rival abadi mereka, Liverpool, pada pekan ketiga IPL. Dalam pertandingan ini, para fans MU berharap dapat melihat penampilan pemain baru, Manuel Ugarte. Gelandang tersebut dikabarkan telah resmi menjadi pemain MU, dan akan segera diperkenalkan ke publik. Namun, harapan para fans MU harus pupus, karena Ugarte dipastikan tidak akan bermain di laga tersebut.
Penyebabnya, MU belum mendaftarkan Ugarte untuk bertanding pada akhir pekan ini. Liverpool musim ini cukup tenang di bursa transfer. Mereka hanya merekrut Federico Chiesa dari Juventus. Minimnya aktivitas transfer ini tentu membuat sebagian fans cemas, terutama ketika melihat pergerakan klub rival seperti Manchester United. Namun, Arne Slot mengingatkan para fans bahwa membandingkan aktivitas transfer Liverpool dengan klub lain, termasuk Man United, tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah performa dan hasil yang diraih di lapangan nanti. Musim lalu, Sterling tampil dalam 43 pertandingan bersama Chelsea di semua kompetisi. Ia mencetak 10 gol dan memberikan 8 assist. Pelatih baru Chelsea musim ini, Enzo Maresca, tidak memasukkan Sterling dalam rencananya. Karena, lebih memilih tipe winger yang berbeda, sehingga Sterling dianggap surplus dalam skuad. Namun di bawah Mikel Arteta, yang pernah melatihnya di Manchester City, Sterling diperkirakan akan memiliki peran yang lebih penting. Menurut analisis dalam sebuah artikel di Sky Sports, kehadiran Sterling bisa membuat serangan Arsenal menjadi lebih mengancam. Federico Chiesa memang pemain berkualitas, tetapi ia pernah mengalami cedera ACL, yang membuatnya absen lama pada tahun 2022. Setelah itu, ia sering absen di musim-musim berikutnya karena cedera. Mulai dari masalah otot hingga cedera lutut, meskipun absen hanya 2 hingga 4 pertandingan saja. Saat ditanya soal cedera tersebut, Arne Slot menyadari bahwa Chiesa memiliki sejarah cedera yang cukup panjang, tetapi ia tidak khawatir. Menurutnya, selain cedera ACL, cedera lainnya hanya cedera ringan. Inter Milan meraih kemenangan telak saat menghadapi Atalanta di pekan ketiga Liga Italia. Tim asuhan Simone Inzaghi memenangkan pertandingan di Giuseppe Meazza dengan skor 4-0. Inter tampil luar biasa dan menang tanpa kebobolan. Inzaghi menyatakan bahwa mengalahkan Atalanta dengan cara seperti ini sangat memuaskan. Saya melihat 4 hari latihan yang sangat intens, dan semua usaha itu terbayar hari ini. Saya ucapkan selamat kepada para pemain. Jangan lupa, kami melawan tim yang sangat kuat. Para pemain menunjukkan konsentrasi yang luar biasa, ujar Inzaghi. Pep Guardiola mengungkapkan penyesalannya setelah melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Menurutnya, Alvarez adalah pemain berbakat untuk masa depan. Namun, Guardiola tidak bisa berbuat banyak, karena Alvarez telah lama ingin meninggalkan Manchester City demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Meski kepergian Alvarez disesalkan, Guardiola menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi kekuatan timnya. Saya puas dengan skuad ini. Namun, kami tidak menyangka Julian akan pergi, ujar Guardiola. McTominay resmi bergabung dengan Napoli setelah meninggalkan Manchester United. Napoli dikabarkan mengeluarkan dana sebesar 30,5 juta euro untuk mendatangkan McTominay. Klub asal Naples tersebut akan menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun kepada pemain berusia 27 tahun itu. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, sebenarnya merasa berat hati melepas McTominay, karena pemain ini selalu memberikan yang terbaik untuk setan merah. Namun transfer ini terjadi karena keinginan dari klub dan McTominay sendiri. Oleh karena itu, perasaan ten Hag campur aduk saat harus melepaskan McTominay dari Old Trafford. Bayern Munich dijadwalkan menghadapi PSG dan Barcelona di Liga Champions. Kimmich pun optimis bahwa Bayern bisa melangkah jauh di kompetisi tersebut. Apalagi, final Liga Champions musim ini akan digelar di Allianz Arena pada 31 Mei 2025. Ada beberapa tim yang jarang kami hadapi. Yang paling penting, saya sangat menantikan untuk bertemu Hansi Flick dan FC Barcelona lagi, serta pertandingan melawan PSG. Menurut saya, mereka adalah dua lawan terkuat, meskipun kita tidak boleh meremehkan tim lain, ujar Joshua Kimmich. Neto kini resmi bergabung dengan Arsenal, sebagai pemain pinjaman dari Bournemouth. Bagi Neto, bergabung dengan Arsenal adalah impian yang menjadi kenyataan. Ia pun menyampaikan janjinya kepada klub London tersebut. Saya merasa sangat beruntung bisa bergabung dengan Arsenal, ujar Neto. Untuk semua fans Arsenal, saya ingin kalian tahu, bahwa saya adalah salah satu dari kalian. Percayalah, saya akan memberikan lebih dari 100%, untuk memberikan segalanya bagi Arsenal.
Thiago Jallo, awalnya diharapkan bergabung dengan AS Roma, pada bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman. Namun, kini justru kembali ke Turin. Dan dia tetap akan menjadi pemain Juventus, hingga bursa transfer Januari mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh Football Italia, AS Roma kini mengalihkan perhatian mereka kepada Mario Hermoso, yang saat ini berstatus tanpa klub, setelah kontraknya dengan Atletico Madrid berakhir pada 30 Juni 2024. Pemain bebas transfer, tidak terikat oleh jendela transfer, karena mereka bisa bergabung dengan klub kapan saja di luar periode transfer resmi. Setelah negosiasi dengan Al Ahly tidak membuahkan hasil, Osimhen beralih ke Chelsea. Namun, dia tidak dapat menerima tawaran gaji 4 juta euro dari Chelsea. Dia menginginkan 10 juta euro per musim, seperti yang diberikan oleh Napoli. Pada akhirnya, kesepakatan dengan Chelsea pun gagal tercapai. Tidak ada kesepakatan yang ditemukan. Kini, Osimhen menghadapi situasi sulit. Menurut laporan Football Italia, Napoli tidak lagi menganggap Osimhen sebagai bagian dari klub. Nomor punggung 9 miliknya telah dicopot, dan diberikan kepada Lukaku. Selain itu, Napoli juga tidak mendaftarkan Osimhen ke Liga Italia. Penyerang Bayern Munchen, Harry Kane, mengatakan bahwa The Bavarians harus meraih gelar musim ini, terutama karena tim sedang penuh dengan ambisi tinggi. Kapten timnas Inggris itu menyebut bahwa tahun lalu banyak kejutan. Dan kini setiap tim memiliki peluang yang sama untuk memenangkan gelar Liga Jerman. Kane mengakui bahwa menjaga performa tim dan meningkatkannya di setiap pertandingan bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan awal musim yang cukup baik, ia yakin bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Undian Liga Champions musim ini telah dilakukan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Barcelona akan menghadapi lawan yang cukup tangguh di fase Liga, seperti Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Atalanta. Meski demikian, Bojan Krkic menegaskan bahwa El Barca sama sekali tidak merasa gentar. Sebaliknya, ia percaya bahwa justru lawan-lawan Barcelona yang akan merasa cemas menghadapi mereka. Semua tim di Liga UCL itu kuat, kata Krkic. Mereka ada di sana karena prestasi mereka sendiri, setelah menjalani musim yang luar biasa. Menurut saya, lawan-lawan kami tidak akan senang bertemu dengan kami, tambahnya.